Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aryo Nugraha Ramadhanu. Jadi untuk video tutorial ini saya akan melanjutkan tutorial pembuatan website sebelumnya, dan di sini saya akan melanjutkan skenario yang sudah ada, yaitu untuk membuat menambahkan produk-produk dari Alamanda ya, seperti itu. Jadi mungkin kita bisa kembali baca skenarionya. Jadi ada skenarionya, perusahaan Alamanda sudah memiliki website seperti yang sudah kita buat pada video sebelumnya, dan memiliki produk-produk seperti buku, pulpen, pena, dan yang lainnya. Nah, kemudian untuk kayak sampel produknya nih, kita bisa lihat ya, ada di tabel ini ada pensil, ada buku, dan juga styrofoam. Ini bisa kita anggap sebagai tiga jenis produk dari berbagai produk yang dijual oleh halamannya, seperti itu. Di sini ada quantity-nya dalam bentuk pak ya, untuk yang pensil dan buku 5 pak, 10 pak, terus juga ada styrofoam 5 buah. Nah, untuk harganya juga ada di sini. Untuk yang pensil dan buku itu dijualnya per pak, sementara untuk yang styrofoam itu per buah, dan untuk keterangannya ada potongan kupon dan juga diskon. Nah, jadi di sini untuk potongan kupon dan diskon ini tidak akan kita bahas, namun di sini kita akan fokus untuk membuat produk-produk biar bisa masuk ke website Alamanda, seperti itu. Oke, jadi mungkin kita bisa langsung masuk saja ya ke Udo-nya. Di sini saya sudah masuk ke sebagai admin ya, jadi mungkin saya bisa langsung masuk ke modul website. Nah, tunggu sebentar. Oke, jadi ini kita sudah masuk ke website-nya, sudah kita buat kemarin. Nah, kemudian sebelum kita memulai, mungkin kita bisa masuk ke settings dulu ya. Kita untuk memastikan untuk konfigurasinya untuk menambahkan produk itu bisa sesuai. Nah, jadi untuk di sini untuk checkout prosesnya ini nanti bermanfaat untuk video selanjutnya. Ini adalah jangan lupa untuk sign in atau update to checkout itu bisa diklik opsional. Kemudian untuk di produk ini, di shop ini ya, apa namanya, jangan lupa untuk klik produk variance, wishlist, product comparison tool, biar nanti customer bisa membandingkan produk, dan juga untuk diskon, loyalty, dan gift card ini untuk video selanjutnya juga. Kemudian untuk shippingnya ini jangan lupa cek shipping address dan shipping cost ya. Kemudian untuk di settings di bagian sales ya, untuk produk katalog ini dicek ya untuk variance, units of measure, dan juga produk packaging. Nah, produk packaging ini biar kita bisa mempack barang-barang ya, seperti yang tadi kalau misalkan di skenario itu untuk pensil buku ini kan bukan dalam berbentuk buah ya, tapi dijualnya itu dalam berbentuk pak. Jadi nanti kita bisa membuat packagingnya seperti itu. Terus untuk pricingnya ini sama seperti yang sebelumnya di website, settings website ya, ini untuk price list dan discount, loyalty, and gift card. Oke. Jadi kita bisa mungkin kembali ke homepage. Nah, jadi terdapat beberapa hal yang perlu kita buat di sini ya. Jadi itu untuk membuat produk itu kita memiliki beberapa kayak atribut-atribut tertentu. Nah, jadi misalkan dari navigation bar ini kita bisa masuk ke e-commerce, terus kita muncul drop down ini, kita klik attributes. Nah, di sini sudah ada terdapat beberapa attribute ya. Ini saya menggunakan database yang menggunakan demo data. Jadi apa namanya, untuk produk-produk yang ada di sini tuh sudah Odoo sudah memberikan beberapa data-data gitu ya, demo. Nah, jadi saya tidak apa namanya akan membuat atribut baru, karena menurut saya ada atribut-atribut ini sudah cukup untuk mendefinisikan untuk merepresentasikan tiga produk ini ya. Jadi di sini saya akan menggunakan dua atribut utama, yaitu adalah brand dan color. Jadi mungkin kita bisa klik saja ya. Oh iya, kalau misalkan teman-teman ingin membuat atribut baru, tinggal klik create di sini, nanti kita tinggal mengisi fieldnya seperti itu. Oke, jadi kita lihat brand ya. Nah, jadi sini ada brand. Ini merupakan atribut name-nya. Terus ini display tab-nya adalah radio ya, biar jadi kayak dipilih salah satu. Terus ini juga untuk e-commerce filter visibility, itu visible ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan value dari brand ini. Jadi misalkan brand itu kan kayak anggaplah merek gitu kan. Kita bisa menambahkan kayak berbagai value-nya mungkin. Ini yang sudah saya tambahkan itu adalah Paulus dan Pato. Kita bisa juga menambahkan mungkin salah satu lagi kayak Hermano dan lain-lain seperti itu ya. Oke, terus tinggal kita save seperti itu. Oke, terus untuk atribut satunya yang akan saya gunakan itu adalah color. Nah, di sini udah ada color juga, dan ini untuk display tab itu adalah color ya. Jadi kayak untuk di value-nya tuh nanti akan secara default tuh memilih color-nya. Dan ini untuk default value-nya juga udah ada dua, untuk white dan black seperti itu. Nah, oke, jadi mungkin kita akan menambahkan apa namanya, satu lagi mungkin value, misalkan red, merah ya berarti ya.
Kita pilih warnanya, misalkan merah segini mungkin ya. Terus tinggal kita save seperti itu. Oke. Nah, setelah itu, selain atribut, kita juga perlu menambahkan produk kategoris ya. Jadi, kita klik e-commerce categories. Jadi di sini fungsi dari e-commerce categories untuk mengkategorikan sebuah produk. Jadi misalkan ya, yang kayak pensil dan buku ini merupakan alat-alat untuk kayak tulis gitu kan. Nah, di sini saya sudah membuat kategori ATK, alat tulis kantor. Jadi mungkin bisa kita klik saja, ini sebenarnya simpel ya, tinggal naruh ATK, terus juga untuk websitenya jangan lupa di-set menjadi alamat dari website, yaitu website yang kita gunakan. Di sini saya juga udah membuat untuk yang lain-lain, kategori lain-lain ya. Ini untuk kayak mungkin bisa disebut produk-produk selain ATK gitu. Kalau teman-teman yang membuat baru tinggal klik create, terus nanti tinggal masukkan fieldnya saja seperti itu ya. Oke, jadi mungkin kita bisa masuk products ya. Jadi dari navigation bar e-commerce terus klik products. Nah, jadi sini sudah memiliki banyak produk ya, ada yang bentuknya service dan juga produk. Nah, ini tuh merupakan dari demo data ya. Ini dari demo data, jadi kayak sudah lumayan banyak. Dan dari yang ketiga produk yang baru akan kita tambahkan, saya sudah membuat dua. Ya, pertama adalah buku dan juga styrofoam. Oke, jadi saya sudah membuat dua ya. Jadi mungkin kita bisa cek saja kalau apa namanya. Nah, jadi di sini saya sudah memberikan kayak atribut-atribut tertentu ya untuk ini ya. Jadi untuk can be sold, can be purchased, ini storable, ordered quantities, dan juga untuk units of interest itu dalam bentuk units karena buku ya. Ini belum masuk ke packaging sah. Nah, kemudian untuk sales price-nya adalah 30.000 sesuai dengan skenario untuk buku karena dijual per pack juga ya. Nah, kemudian untuk internal reference-nya saya udah isi juga, terus ada juga attributes and variance. Nah, di attributes and variance kita bisa menambahkan atribut tadi yang sudah kita tambahkan. Jadi di sini saya sudah menambahkan untuk brand dan color. Nah, untuk value saya juga kita bisa milih nih, misalkan buku ini dari brand Polos misalkan, atau enggak saya bisa mengubahnya menjadi Hermano. Jadi tinggal disesuaikan saja ya. Dan untuk warna bukunya, misalkan saya ingin di buku yang dijual ini memiliki warna hitam, jadi kita pilih black atau mungkin red. Mungkin red ya, karena jarang buku dijual warna hitam seperti itu. Oke, seperti itu ya, red. Kemudian di bagian sales, ini saya sudah websitenya jangan lupa untuk kayak dipilih alamat website. Nah, terus untuk kategorinya nih, dari kategori yang sudah kita buat, tadi saya sudah membuat dua ya untuk ATK dan lain-lain. Ini nanti bisa dimasukkan. Ini nanti bermanfaat untuk melakukan filtering pada websitenya. Jadi saya sudah memilih ini ATK. Nah, di sini ada juga untuk option upsell and cross sell. Jadi di sini tuh ini bermanfaat untuk nanti kalau misalkan kayak customer membeli buku nanti bisa ada rekomendasi untuk membeli mungkin produk lainnya yang memiliki relevansi dengan buku seperti itu. Oke, karena saya belum membuat produk yang memiliki hubungan dekat dengan buku, jadi sementara akan saya kosongkan terlebih dahulu. Nah, oke. Nah, di inventory, di sini kita bisa memproses packagingnya. Jadi seperti yang kita tahu dari skenario, ini apa namanya, untuk harga buku ini apa kan di-pack ya. Nah, jadi kita perlu membuat packaging di sini. Saya menamakannya pack. Nah, terus konten kuantitinya itu 5. Nah, untuk konten kuantitinya sebenarnya sini tidak diberitahu ya, cuman saya memberikan asumsi saja kalau misalkan dalam satu pack itu terdapat dari 5 buah buku seperti itu. Oke. Oke, jadi mungkin untuk informasi yang buku seperti ini ya. Terus mungkin kita bisa cek yang styrofoam. Oh ya, sepertinya saya lupa men-save. Oh, udah auto save itu. Oke. Jadi kita bisa cek yang styrofoam. Ini sama ya. Jadi kayak apa namanya? Ini ada internal reference-nya, sales price juga sudah disesuaikan. Kemudian attributes and variance. Nah, ini saya juga sama ya, menambahkan brand dan color, namun memiliki value yang berbeda untuk masing-masing atribut. Nah, ini juga apa namanya, ini saya masukkan lain-lain juga karena bukan merupakan ATK ya. Seperti itu. Dan ini juga untuk packagingnya itu tidak ada karena dari skenario itu untuk styrofoam itu tidak dalam bentuk package, jadi dijualnya itu per unit seperti itu.
Oke, jadi mungkin kita bisa cek lagi ya. Kita products, mungkin ada satu hal yang lupa saya ganti ya di buku. Nah, ini untuk produk kategori saya ingin mengubahnya menjadi all sellable or office furniture seperti itu ya. Kita save. Oke. Nah, karena masih ada satu barang lagi yaitu pensil yang belum kita buat, maka mari kita akan membuat produk itu ya. Jadi sini saya akan membuat itu pensil, terus ini juga untuk konsep ini menjadi storable product. Kemudian sales price-nya ini adalah 44.000 per pak ya. Jadi akan saya ganti. Oke, nah untuk teksnya kita kosongkan saja ya. Dan internal reference-nya misalkan PSL 001. Oke. Nah, attributes and variance saya. Jadi pensil mungkin saya akan menaruh brand. Nah, value-nya akan saya ganti menjadi misalkan dia itu memiliki merek polos. Kemudian juga ada juga color. Oke, colornya saya akan mengubah menjadi black ya. Misalkan kayak batang pensilnya itu berwarna hitam seperti itu. Oke, websitenya jangan lupa untuk memilih alamat website dan juga kategorinya yang merupakan ATK karena merupakan alat tulis seperti itu ya. Nah, untuk optional products-nya ini kita bisa menyesuaikan ya. Jadi karena tadi sebelumnya sudah ada buku, kita bisa menambahkan buku di sini ya. Karena ini memiliki hubungan erat dengan hal tersebut. Jadi kita taruh buku untuk di optional dan aksesori. Kemudian di inventory, oh ya ini karena di skenario ini memiliki package ya, karena ini dibikin package. Jadi kita bisa bikin pack. Jadi saya akan berikan nama pack juga. Dan untuk kontennya anggaplah satu box itu memiliki 12 pensil seperti itu, dalam satu pack seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan sudah semuanya tinggal kita save saja. Oke, terus kita products gitu ya. Terus itu mungkin kita bisa ke websitenya langsung ya untuk mengecek hal tersebut. Oke, terus kita masuk ke shop. Nah, jadi di sini udah muncul ya untuk semua produknya ya. Jadi mungkin kita bisa cari buku. Nah, ada buku ya di sini ya. Jadi kita bisa menekan add to cart ini untuk nanti. Dan untuk harganya juga sudah ada ya di sini. Kemudian misalkan kita ingin mencari misalkan apa tadi yang sudah kita buat, styrofoam. Nah, styrofoam ini masih terblur ya, dan tulisannya unpublished. Itu kenapa? Karena emang produknya itu belum dipublish. Nah, untuk mempublishnya, kita tinggal mengklik ini, ada toggle ya, kita klik published. Nah, terus kita kembali ke all products. Nah, ini jadi sudah tidak ada tulisan publish, ya sudah publish dan siap untuk produk ini siap untuk diperjualbelikan seperti itu. Jadi misalkan ini kita akan kosongkan. Nah, ini kita bisa melakukan ini, apa namanya? Coba kita klik shop lagi ya untuk semuanya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, untuk yang kategori itu bisa kita filter ya. Maksudnya itu berfungsi untuk filter. Jadi misalkan yang ATK tinggal klik ATK, maka akan muncul dua produk yang merupakan ATK. Oh ya, ini pensil jangan lupa kita publish juga. Oke, mantap. Jadi apa kalau misalkan kita klik ATK, ini bakal muncul dua produk ini. Sedangkan kalau misalkan kita mencet yang lain-lain itu akan muncul styrofoam seperti itu. Dan juga kita bisa memfilter berdasarkan brand. Jadi misalkan dari yang ketiga produk itu mungkin kita bisa mencari yang brandnya Pato. Nah, ini styrofoam ya, karena styrofoam itu seperti yang sudah waktu kita membuat styrofoam itu waktu kita menambahkan atributnya, atribut brand itu memiliki value Pato seperti itu. Dan juga misalkan Hermano buku ya, atau mungkin juga polos dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian juga kita bisa memfilter berdasarkan atribut color juga. Misalnya kita mencari yang red. Nah, ini buku tadi kita udah set itu ya red. Terus misalkan juga yang hitam. Dan ini, nah buku itu merah sedangkan pensil itu hitam. Jadi tuh kita bisa memilih ini tidak hanya satu, namun bisa lebih dari satu juga seperti itu. Jadi kita tutup saja ya ininya. Kemudian kita juga bisa Bentar, ini biar kita clear filters dulu biar tidak terfilter. Nah, kita juga bisa memberikan price range. Jadi misalkan saya ingin menaruhnya tuh yang kayak untuk yang HTK. Nah, itu kan untuk harga buku 30.000 sedangkan yang ini 44.000 ya. Oke, jadi ini mungkin saya balik produk dulu saja. Nah, ini misalkan untuk yang ini saya naikkan nih jadi yang 30.000.
Nah, jadi terfilter ya yang harganya segitu. Jadi cuman pensil aja ya. Atau enggak ini saya turunin biar buku kalau nggak salah 30 bisa masuk dan muncul buku seperti itu. Oke. Jadi mungkin untuk tutorial pembuatan produk dan juga konfigurasinya sampai sini terlebih dahulu. Nanti untuk kayak proses-proses selanjutnya seperti menambah diskon, kupon, dan lain-lain itu akan dilanjutkan di video selanjutnya. Jadi terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.